Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami dari kelompok BDL yang terdiri dari saya sendiri, Dini Fadila Sari, kemudian teman saya Iin Sumarni, Mutiara Hairunisa Zulkifli, dan Lima Dwi Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu tentang rancangan database Siakado. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu basis data. Jadi basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling berhubungan, disimpan di komputer serta dapat diakses, diperbarui, dan dikelola secara efisien menggunakan DBMS. Nah, ini ada konsep utama basis data. Yang pertama ini ada terorganisir, yaitu data tersusun rapi berdasarkan entitas dan atribut. Selanjutnya terintegrasi, jadi setiap data itu harus saling terhubung dan konsisten. Yang terakhir terkendali, jadi akses dan keamanan data dikelola oleh DBMS. Selanjutnya ada fungsi dalam sistem informasi akademik. Ada menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, jadwal. Kemudian menghubungkan informasi antar bagian akademik. Dan selanjutnya ada dasar bagi sistem seperti Siakadu untuk efisiensi dan integrasi data. Next. Nah, jadi di sini ada peran basis data. Jadi dalam konteks perguruan tinggi, ribuan data diolah setiap semester, yaitu ada data mahasiswa yang mencakup identitas, nilai, KRS, dan juga keuangan. Kemudian untuk data dosen itu mencakup jadwal mata kuliah, bimbingan. Selanjutnya untuk data akademik ini mencakup kelas, kurikulum, dan juga nilai akhir. Selanjutnya untuk data administrasi ini mencakup absensi, laporan, dan juga pembayaran. Jadi tanpa sistem basis data terjadi tumpang tindih datanya dan kesalahan input dan juga proses validasi manual yang memperlambat seluruh aktivitas akademik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan sistem akademik. Jadi semakin kompleks kegiatan kampus, juga semakin besar kebutuhan integrasi datanya. Jadi permasalahannya ini adalah data kampus masih tersebar antar bagian, struktur tabel belum ternormalisasi, selanjutnya proses CRUD-nya ini dan validasi masih manual, kemudian query lambat, indexing belum optimal, dan juga keamanan dan akses data belum terkelola. Jadi untuk solusinya ini membangun sistem terpusat berbasis PostgreSQL yaitu Siakadu. Nah, apa sih Siakadu itu? Jadi Siakadu itu adalah sistem informasi akademik. Jadi sistem digital yang mengintegrasikan seluruh aktivitas akademik kampus, mengelola, mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan juga keuangan, menghubungkan proses KRS, bimbingan, dan pelaporan akademik, serta memastikan data real-time akurat dan terpusat dalam satu database. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyeknya, di mana tujuannya itu adalah merancang sistem basis data Siakadu menggunakan PostgreSQL, kemudian menerapkan konsep IRD, CDM, dan PDM dalam perancangan database, kemudian mengimplementasikan fungsi CRUD otomatis dengan PL atau PGSQL, dan yang terakhir mengoptimalkan performansi database melalui indexing dan relasi antar tabel. Next. Kemudian manfaatnya adalah menghasilkan rancangan database yang terstruktur, efisien, dan terintegrasi, kemudian menjadi dasar untuk pengembangan sistem akademik berbasis web, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik di lingkungan kampus. Next. Kemudian terdapat perancangan database-nya. Yang pertama ada IRD, yaitu menggambarkan entitas dan relasi antar data. Kemudian ada CDM yang mendefinisikan hubungan logis antar entitas. Dan yang terakhir ada PDM yang menerjemahkan struktur logis ke bentuk tabel nyata. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk IRD-nya dahulu. Jadi IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu IRD ini menggambarkan hubungan antara entitas utama dalam Siakadu, menjadi dasar rancangan struktur database yang terintegrasi dan efisien. Entitasnya ini mencakup, next aja next. Nah, ini ada gambaran IRD-nya karena gambarnya ngeblur, jadi saya akan membacakan dari slide PPT aja. Yang baliknya lagi, Mbak.
Nah, jadi untuk entitasnya itu terdiri dari fakultas, prodi, kurikulum, mata kuliah, MK kurikulum, kelas, jadwal sesi, dosen, dosen kelas, dosen PA, mahasiswa, detail mahasiswa, ada KRS, detail KRS, nilai akhir, nilai komponen, tugas akhir, bimbingan TA, kemudian riwayat status, kuesioner, forum kelas, pesan forum, pembayaran, berita, dan user akun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan CDM-nya, yaitu Conceptual Data Model, di mana CDM ini menggambarkan hubungan logis antar entitas tanpa aspek teknis penyimpanan dan digunakan untuk memastikan semua kebutuhan data akademik telah terwakili. Di mana struktur konseptual utamanya itu ada fakultas, prodi, kurikulum, mata kuliah, dan ini merupakan struktur akademiknya. Kemudian untuk proses akademik per semesternya ada mahasiswa, KRS, dan nilai. Kemudian untuk kegiatan pengajaran ada dosen, kelas, jadwal sesi. Untuk bimbingan dan skripsi ada tugas akhir, bimbingan TA, dan dosen PA. Kemudian yang terakhir ada interaksi dan administrasi yang terdiri dari forum kelas, kuesioner, dan pembayaran serta berita. Tujuannya adalah untuk menyusun model data yang lengkap, terhubung, dan siap diterjemahkan ke model fisik atau PDM-nya. Next. Kemudian di sini saya sudah membuat CDM-nya di mana tabel-tabelnya itu sudah didefinisikan dari penjelasan yang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait PDM, yaitu Physical Data Model, yang dimana ini merupakan hasil penerjemahan dari CDM yang sebelumnya ke bentuk tabel fisik dalam database, di mana PDM ini bertujuan untuk menentukan struktur tabel, tipe data, kunci utama, dan relasi antar tabel. Untuk komponen utamanya sendiri, itu yang pertama adalah primary key atau PK, di mana ini untuk mengidentifikasi unik tiap data, kemudian ada foreign key itu untuk penghubung antar tabel, kemudian ada constraint itu untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Lalu ada tipe data seperti varchar, integer, date, desimal itu untuk menyesuaikan kebutuhan atribut. Lalu terdapat relasi seperti one to one to many to many yang diimplementasikan langsung di PostgreSQL. Lalu tujuan dari PDM ini sendiri untuk memastikan rancangan database siap diimplementasikan secara teknis dan berfungsi optimal dalam sistem Siakat. Lalu seperti ini untuk struktur dari PDM yang sudah digenerate dari CDM yang sebelumnya, di mana dia itu terdiri dari beberapa relasi dari foreign key. Untuk implementasi database itu dirancang menggunakan PostgreSQL yang dikenal kuat dalam menangani data relasional dan mendukung bahasa pemrograman PL atau PGSQL. Seluruh hasil rancangan dari Physical Data Model atau PDM itu diterjemahkan ke dalam perintah DDL atau Data Definition Language seperti create, alter, dan reference. Lalu adapun struktur tabel dari Siakat ini, database-nya terdiri dari 25 tabel utama yang merepresentasikan seluruh aktivitas akademik kampus. Untuk tabelnya sendiri itu ada berita, bimbingan TA, detail KRS, detail mahasiswa, dosen, dosen kelas, dosen PA, fakultas, forum kelas, jadwal sesi, kelas, KRS, kuesioner, kurikulum, mahasiswa mata kuliah, MK kurikulum, nilai akhir, nilai komponen, pembayaran, pesan forum, prodi, riwayat status, tugas akhir, dan user akun. Setiap tabelnya ini memiliki primary key dan foreign key agar data saling terhubung dan konsisten. Lalu untuk query SQL ini sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yang dimana ini berfungsi untuk membuat struktur tabel, kunci, dan relasi. Untuk contohnya itu seperti membuat tabel fakultas, dengan ID fakultas, lalu ada primary key-nya, kemudian ada nama fakultas, lalu untuk membuat tabel prodi itu juga sama, ada ID, nama prodinya, lalu ada tipe datanya juga.
Kemudian untuk jenis query yang kedua itu adalah DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk menambahkan dan menampilkan data, di mana untuk menambahkan datanya itu menggunakan query insert into. Kemudian yang terakhir itu menampilkan data itu menggunakan query select from order. Lalu selanjutnya adalah indexing database, di mana indexing ini adalah teknik untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data di dalam tabel. Dengan membuat indeks, PostgreSQL tidak perlu membaca seluruh tabel saat melakukan query, tapi cukup dengan mencari lewat struktur indeks. Nah, ini adalah implementasi indexing yang ada pada database kami. Dan selanjutnya itu ada triggers, di mana triggers ini fungsi yang terikat pada tabel dan dieksekusi secara otomatis sebagai respon terhadap peristiwa DML seperti insert, update, atau delete. Lalu materialist view. Materialist view ini adalah tabel fisik yang menyimpan hasil query kompleks. Nah, MV ini digunakan untuk melayani laporan yang lambat dihitung seperti IPK atau transkrip dengan kecepatan tinggi karena data telah dihitung sebelumnya. Nah, di materialist view ini terdapat trade-off, yaitu data MV ini tidak real time dan harus diperbarui secara manual atau refresh. Lalu selanjutnya kita akan melakukan demo sistem. Nah, setelah melakukan create table dan insert data, di sini kami mempunyai beberapa function, yaitu ada fun delete nilai akhir, fun get transkrip mahasiswa, fun hitung IPS semester, fun hitung SKS diambil, fun insert mahasiswa, dan fun validasi KRS. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logDML activity. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang dipakai oleh sistem untuk melakukan proses audit otomatis setiap kali ada perubahan data dalam tabel tertentu. Nah, fungsi ini tidak dipanggil secara manual oleh user, tapi dipanggil oleh sebuah trigger ketika terjadi operasi insert, update, delete pada tabel yang mau digunakan. Lalu selanjutnya di sini menerapkan trigger juga. Jadi fungsi trigger di sini adalah untuk memastikan setiap perubahan pada data di tabel nilai akhir ini tercatat dalam sistem log. Nah, trigger ini akan aktif setiap kali terjadi insert, update, atau delete pada tabel nilai akhir. Nah, karena trigger ini menggunakan perintah after, berarti proses pencatatan dilakukan setelah perubahan data benar-benar terjadi. Nah, setiap aksi tersebut tidak diproses langsung di-trigger, tapi trigger akan memanggil function funLogDML activity tadi untuk menulis informasi aktivitas ke tabel log aktivitas. Lalu selanjutnya materialist view. Nah, materials view di sini digunakan untuk IPK mahasiswa yang dibuat untuk menyimpan hasil perhitungan IPK mahasiswa dalam bentuk tabel yang sudah diproses dan diringkas. Jadi materialis view ini mengambil data dari tabel mahasiswa, prodi, KRS, detail KRS, kelas, kurikulum, MK kurikulum, dan nilai akhir untuk menghasilkan data akhir berupa total SKS yang sudah lulus dan IPK kumulatif setiap mahasiswa. Nah, di dalam query ini terdapat subquery yang tugasnya mencari nilai terbaik yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah, sehingga perhitungan IPK memakai nilai yang paling valid. Nah, setelah nilai terbaik ditemukan, data ini dijumlahkan berdasarkan SKS dan dikalkulasi untuk mendapatkan IPK. Nah, hasil akhirnya ini disimpan sebagai tabel material view, bukan query biasa, sehingga akses datanya lebih cepat karena sudah disimpan secara fisik seperti tabel. Nah, di sini juga material view ini menggunakan indeks untuk mempercepat proses pencarian dan perintah refresh material view ini eh, wajib dijalankan ketika mengupdate nilai. Lalu di sini
Contohnya, contoh implementasinya dengan menggunakan perintah select. Nah, di sini muncul IPK mahasiswa yang sudah dibuat pada sebelum-sebelumnya. Lalu, di sini adalah query untuk melihat semua fungsi yang sudah ada. Jadi ini fungsi-fungsi yang digunakan tabel pada database Yakadu ini, dan ini merupakan materials view yang dibuat, yaitu MV Detail KRS, MV IPK mahasiswa, dan MV KHS mahasiswa, serta untuk trigger functionnya di funlock DML activity. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri apabila ada kesalahan kata. eh, kami, kami akhiri apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.